Halo, bagaimana kabar kamu hari ini, Capricorn? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya. Amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Capricorn di sana. Kali ini judul di video kita, kejutan dari semesta. Ini yang akan datang ke hidupmu di sisa-sisa tahun 2024 ini. Oke, Capricorn, seperti apakah? Kita akan coba cek dulu energi kamu ya di sisa-sisa atau di penghujung tahun 2024 ini. Selalu saya ingatkan kalau ini pembacaannya secara umum ya teman-teman. Energinya di sini untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi positif ya. Serta jangan lupa juga teman-teman klaim semua energi-energi baiknya. Aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu, karena di sini saya yakin dan percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Dan di saat kalian mengklik video ini, itu artinya pembacaan atau pesan-pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kalian ya teman-teman yang berzodiak Capricorn. Oke Capricorn, kita akan coba cek dulu energi kamu seperti apakah ya. Fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di video ini benar-benar bisa kalian pahami. Oke ya Capricorn, di bottom of the deck kamu di sini ada kartu King of Pentacle ya teman-teman. Saya melihat ya energi kalian Capricorn di sisa-sisa tahun 2024 ini, saya melihat lebih kayak energinya mengalir aja ya. Relax aja gitu. Awalnya situasi mungkin berjalan kayak kayak beberapa dari kalian kayak ngerasa situasinya agak-agak memasuki fase yang banyak perubahan-perubahan ya, yang tidak terduga yang saya lihat di sini. Di sini ya ada hal-hal yang memang harus kalian lepaskan, ada hal-hal yang memang harus kalian tinggalkan. Ya, di sini ada keputusan penting di sisa tahun ini. Saya melihatnya yang memang kalian kayak oke, harus meninggalkan atau mengakhiri sesuatu, cuman berakhirnya dengan sesuatu yang kayak kurang nyaman, atau bisa jadi di akhir tahun 2024 atau di sisa-sisa tahun 2024 ini akhirnya kamu menemukan titik kestabilan yang sebenarnya di dalam kehidupan kalian. Ya, di mana titik kestabilan energinya saya merasakan di sini adalah munculnya banyak sekali hal-hal atau sesuatu yang awalnya bikin kamu ruwet banget gitu. Ya, banyak hal-hal atau pendapat atau debatan yang kamu rasakan, terutama dengan diri kamu sendiri, di mana itu akhirnya mampu untuk memunculkan realitas atau sesuatu yang memang yang harus kamu buang, atau sesuatu yang harus kamu tinggalkan, atau sesuatu yang harus kamu lepaskan. Sebenarnya energinya cukup positif di sini yang saya rasakan ya di sisa tahun ini teman-teman. Kemarin itu mungkin banyak banget gitu ya, fokus banget sama finansial. Akhirnya di sini saya melihat kamu lagi tidak yang lagi fokus sama finansial, tetapi lagi dalam konsep yang berusaha aja gitu supaya finansial kamu sehat gitu, supaya finansial kamu stabil. Itu yang saya rasakan, karena energi terbesarnya itu bukan hal-hal di luar diri, tetapi di dalam diri kamu ya. Saya melihat jadi kamu paham gitu ya, kalau hal-hal di dalam diri kamu itu mulai stabil, hal-hal di luar diri itu juga akan perlahan-lahan ikut membaik gitu. Kadang-kadang bikin realitas di luar diri itu kayak kurang baik atau kurang sehat, itu kan karena banyak sumbatan energi di dalam itu kekumpul gitu ya. Sumbatan energi itu bisa datang dari hal-hal atau momen-momen
peristiwa-peristiwa yang memendam gitu ya, sebuah rasa yang paling besar di diri kita gitu, entah rasa tidak aman, entah rasa kekurangan, entah trauma masa lalu, luka batin ya. Itu yang saya lihat akhirnya dimunculkan nih ya, energinya kalian ya. Nah, di sisi lain ada memang positifnya juga saya lihat di sini ya, banyak yang positifnya di sisa tahun ini. Energinya kalian itu banyak kreativitas yang kabun bangun ya, sibuk banget di sini. Saya ngelihat kalian itu kayak sebenarnya energinya baik-baik aja, cuman karena memang banyak yang dipersiapkan, memang banyak yang perlu difikirkan gitu, banyak yang dipertimbangkan atau difokuskan, jadi kayak ngerasa ribet gitu. Sebenarnya nggak ribet juga, karena situasi atau keadaan mendesak kalian untuk segera meninggalkan sesuatu di sini. Dan pada akhirnya kalian memutuskan gitu. Karena gini, pertimbangannya banyak kalau saya ngelihat ya. Pertimbangan kalian itu untuk segera memutuskan sesuatu, tetap nih ya, Capricorn ini hal pertama yang difikirkan di dalam kehidupannya itu ya ini ya, gimana ya kerjaan nanti gitu, gimana ya finansial nanti gitu. Padahal itu ya hanya di kepala kamu aja gitu, itu nggak baik-baik gitu. Padahal realitasnya belum tentu gitu ya. Saya ngelihat banyak dari kalian di sini ya teman-teman, yang yang dibentuk oleh keadaan gitu ya untuk terdorong meninggalkan sesuatu, tetapi pikirannya itu masih ruwet ke arah kerjaan ya, ke arah ke depannya gitu, masa depan gitu ya, ke finansial dan lain sebagainya. Padahal hadir di momen saat ini mengalir gitu ya dari energy adjustment itu akan membuat kamu menemukan jawaban yang sebenarnya ya. Jadi dari energy adjustment ini cukup mampu membalancing energi kamu yang tadi ruwet sendiri, akhirnya jadi lebih bisa kalem, lebih bisa tenang, energinya bisa kembali stabil. Itu yang saya lihat, yang akhirnya mampu untuk mengalir dengan irama kehidupan, dengan irama semesta. Ya, itu yang saya rasakan di sini. Berat sih ya kamu untuk melepaskan atau meninggalkan sesuatu di sini ya, di sisa tahun ini. Banyak hal-hal memang yang harus rilis ya, karena juga ini adalah kesempatan baik bagi kalian, karena banyak hal-hal yang kemarin itu kayak bikin kalian capek atau bikin kalian lelah secara energi itu akhirnya bisa ditinggalkan ya, dimana saya ngelihat ini justru membangun atau membentuk kreativitas lagi di dalam diri kalian. Oke, sebentar ya, sekarang kita lihat nih apa yang datang untuk kalian Capricorn di sisa-sisa tahun 2024 ini ya. Kita buka dulu kartunya ya, yang datang apa nih ya di sisa-sisa tahun 2024 ini. Oke. Oke. Oke, energi 5 of Wands ini. Kamu itu lagi diarahin ke blessing kamu nih, saya melihat. Cuman adaptasi pertama kamu di sini ya, adaptasi pertama kamu ini bingung ya, bingung kelihatan di sini ya. Di sisa tahun ini banyak banyak perubahan yang kamu itu kayak ngerasa bingung sendiri gitu ya. Kamu itu kayak udah berhasil menemukan gitu. Saya melihat di sini awalnya itu kayak sudah berani mencoba sesuatu gitu. Awalnya nggak berani, awalnya takut, awalnya ragu. Akhirnya kamu memberanikan diri walaupun kamu juga tidak terlalu puas dengan tindakan kamu, tetapi ini juga sudah cukup positif gitu ya. Adalah istilahnya hal-hal yang bisa kamu perbuat gitu. Ya, adaptasinya di sini bingung banget saya melihat.
Ya, beberapa dari kalian ada yang galau-galau juga di sini ya di akhir-akhir tahun ini gitu ya. Kenapa? Apa alasannya kalian galau? Ya, saya ngelihat nih ya galaunya kalian, bahkan ini tadi yang saya bilang kalau soal materi atau pekerjaan enggak ya, kayaknya aman di sini gitu ya kalau soal materi atau pekerjaan. Atau ini ada hubungan dengan percintaan di sini. Ya, hubungan dengan asmara atau tidak harus tentang cinta sih ya. Mungkin ini bisa jadi kayak apa ya, ada sesuatu yang menggores perasaan kalian lah gitu, yang bikin kalian itu agak merasa tidak nyaman di sini. Saya ngelihat ya beberapa dari kalian ada yang berusaha untuk move on dari masa lalu dan lain sebagainya gitu ya, untuk tidak terlalu fokus ke masa lalu gitu. Karena begini, mungkin kalian lagi berusaha berpikir keras ya, nggak ada hikmah di balik hidup aku gitu misalnya ya, akan ada momen atau waktu yang tepat di mana keajaiban datang untuk diri aku, yang bikin aku happy, yang bikin aku bahagia. Ya, bisa jadi memang kalian itu lagi dalam kondisi healing ya, atau menyembuhkan diri sendiri ya. Ini kalau soal materi enggak ya, justru saya melihat di sini dari segi materi di sisa tahun ini ya, banyak sekali peluang yang datang, banyak sekali yang bisa kalian capai di sini. Ya, banyak banget yang bisa kalian raih di sini. Ya. Ada energi Six of Cups di sini. Apakah apa namanya? Tragedi masa lalu yang mengganggu kalian mungkin di sini? Atau ada orang yang datang gitu. Ini bisa jadi tidak harus tentang masa lalu juga ya. Saya juga ngelihat ada banyak tamu-tamu dari jauh di sini ya, ada cinta yang datang juga, ada orang yang sudah kamu kenal lama banget saya lihat di sini. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang, sebenarnya dari karir ya, finansial ini aman-aman aja ya. Ini ya ada urusan dengan hati di sini ya, agak beda nih kayaknya. Ya, seperti ada ketidakpuasan kamu dengan soal urusan hati dan lain sebagainya. Padahal ya kamu itu kayak dapat kejutan atau kayak dapat surprise dari semesta di sini. Ya. Jadi bagi kamu yang relate ya, di sini ada sesuatu yang berhubungan dengan asmara atau percintaan, atau ada sesuatu atau istilahnya ada yang menyentuh hati, yang membuat hati kamu bimbang atau ragu. Di sini akan ada kejelasan. Itu yang saya lihat. Ya, karena memang pondasinya kamu di sini lagi dibangun. Ya, pondasi kamu lagi diperkuat oleh semesta gitu. Ya, semesta itu mengasih pelajaran kamu dengan kebingungan-kebingungan gitu yang masuk ke dalam diri kamu supaya kamu bisa melihat di sini. Ada banyak anugerah yang masuk, ada banyak pintu yang kebuka, ada banyak hal yang bisa kamu menangkan. Karena energinya di sini saya melihat kayak sebenarnya gini, ya, Capricorn. Beberapa dari kalian itu pengen cepat, pengen justru karena pengen cepat itu malah jadi bingung sendiri. Ya, itu yang saya lihat. Ya, dan di sisi lain, emang kamu akan ngerasakan ya di sini ada banyak pertumbuhan energi dan kesadaran yang ada di diri kamu yang membuat kamu sadar gitu. Oh iya ya, kan aku lagi belajar gitu. Oh iya ya, kan aku lagi berproses. Pantas nggak nyaman gitu, nah gitu ya. Cuman secara keseluruhan saya melihat di sini teman-teman. Ada hal-hal yang awalnya kamu tidak sadari ya, kamu ngerasa kayak ada sedikit galaunya, tetapi semesta itu menunjukkan kamu atau mengingatkan kamu untuk kembali kepada banyaknya anugerah dengan dikasihnya rezeki ya, dibukakan pintu, dibukakan peluang, karena semesta tahu gitu ya. Apa maunya kamu gitu. Oh, Capricorn itu maunya kerja gini nih, kerjaannya lancar, finansialnya lancar, nih anak pasti bisa lebih baik lagi itu. Walaupun memang kamu bukan tipikal orang yang harus itu banget, enggak gitu. Cuman mungkin karena Capricorn itu memang tipikal yang pekerja keras di sini, jadi semesta itu tahu gitu untuk mengingatkan kamu jalurnya dari sana gitu, supaya kamu ngeh gitu. Oh iya ya,
Mungkin di balik ini semua ada anugerah yang bakal masuk ke diri aku kali ya, gitu. Nah, itu banyak kebuka gitu ya. Ada banyak pencapaian dari segi karir di sini, dan saya ngelihat dari sisi lain, akhirnya kamu bisa kayak ngerasain berapa luasnya panggung kamu gitu, yang kamu bebas mengekspresikan kehidupannya kamu. Ya, jadi fase endingnya di sini bagus saya ngerasa ya. Ada momen atau situasi dan keadaan yang membuat kamu itu merasa lebih ekspresif lagi dalam menjalani kehidupan gitu ya. Lebih happy lagi, banyak pembelajaran yang masuk di sini, kayak kamu lagi mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya, atau semesta gitu ya. Lebih kayak belajar tentang ilmu-ilmu kehidupan gitu ya, memperdalam sisi spiritualitas kamu juga. Dan di sini ini tadi yang saya bilang, kemungkinan akan ada cinta yang lama itu hadir kembali di sini. Yang kemarin itu kamu sempat galau dengan cinta ini gitu ya, tentang hubungan ini energinya cukup campur aduk saya melihat ya. Beberapa dari kalian yang sempat galau, sempat pesimis dengan cinta, di sini akhirnya cinta yang kamu tunggu, cinta yang kamu harapkan datang kembali ya, hadir lagi ya. Mungkin kemarin itu nggak bersamamu atau nggak untuk kamu, karena kamu kan lagi belajar gitu. Jadi setelah kamu selesai belajar, nah di sini pintu kebuka, peluang kebuka ya. Ada seseorang yang kamu tunggu atau seseorang yang kamu harapkan itu datang ya. Beberapa dari kalian juga di sini Capricorn ya, bagi yang saya melihat di sini ada tamu jauh atau teman lama gitu ya, yang akan muncul di sisa-sisa penghujung tahun ini gitu ya. Kemampuan kamu pun untuk mengakses pola pikir pun di sini cukup cepat gitu ya. Kemampuan kamu untuk move on dari situasi, keadaan dan lain dan sebagainya itu cepat, saya ngerasa energinya di sini ya para Capricorn. Oke. Oke, saya melihat 1 tahun dari sekarang ini mungkin bisa jadi petunjuk waktu ya. Entah apa yang berhubungan dengan waktu di sini, tetapi saya melihatnya di sini 1 tahun dari sekarang ini bisa jadi sebuah kayak transformasi atau perubahan atau kabar baik ya. Itu akan datang ya dari 1 tahun dari sekarang gitu. Ya, bisa jadi itu ya. Oke, ini bukan waktu yang tepat gitu ya. Berarti saat ini adalah waktu yang terbaik untuk diri kalian, itu adalah fokus kepada hal-hal yang bisa kalian lakuin aja. Ya, ini bisa jadi petunjuk kalau mungkin kalian butuh arahan tentang sesuatu gitu ya. Ini bisa jadi arahan untuk kalian. Mungkin kalian perlu mempersiapkan diri dulu gitu ya, sebelum memutuskan atau melakukan sesuatu di sini. Ya. Nah, nanti akan ada sesuatu yang membaik di sini, atau ada sesuatu yang jauh lebih baik untuk diri kalian. Saya lihat di sini Capricorn, ya, ada sesuatu yang lebih baik, atau bisa jadi memang akan ada hal-hal atau sesuatu yang saya rasa gini ya. Awalnya itu kan sempat pesimis nih. Ya, awalnya sempat pesimis, awalnya sempat ragu, ternyata semesta memberikan sesuatu yang memang di luar ekspektasi kalian banget gitu. Ya. Capricorn, sesuatu yang memang di luar dugaan banget saya lihat di sini. Ya. Ini intinya seperti itu. Intinya yang dapat saya lihat akhirnya di sini ya, akan ada kebahagiaan yang akan masuk gitu ya. Ya, ada energi romance juga di sini. Energi romance masuk. Ini tadi yang saya bilang ya, sisi percintaan kamu akan terjawab di sisa tahun ini. Ya, ada sesuatu yang berhubungan dengan romance, entah kamu yang berpasangan atau yang tidak berpasangan, dan spesialnya ini untuk kamu yang belum punya pasangan, jomblo dan lain sebagainya.
ada romansa yang bisa kamu dapatkan, yang kamu rasakan di sisa tahun 2024 ya. Ini tadi yang saya bilang, awalnya itu pesimis banget gitu soal asmara banget gitu ya, galau-galau sampai galau gitu. Akhirnya di sini kamu romansa itu datang ya, kamu akan merasakan sebuah kehidupan romansa yang kamu tunggu gitu. Karena apa? Karena ini kehidupan yang akan mengarahkan kamu kepada kebahagiaan yang hakiki di hidup kamu, teman-teman yang berzodiak Capricorn. Jadi inilah ya yang akan datang di hidupmu di sisa-sisa tahun 2024 ini yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.